Ini ada masalah dengan ibu saya. Masalah uang ya, Tat ya. Dia kan berutang sama ibu saya. Dia itu bukan orang miskin, dia kaya raya, punya bangun masjid di Parung. Kebetulan suaminya tuh orang Betawi, dapat gusuran ya, Tat ya, di Sudirman. Itu waktu ditagih itu dia marah, Tat. Marah terus memutuskan silaturahmi dengan ibu saya dan semua keluarga saya. Udah berlangsung selama 7 tahun. Marahnya kenapa? Ditagih utang kok marah? Iya, nggak tahu, Tat. Terus udah dimediasi ya, tapi dia tetap nggak mau silaturahmi. Sementara ibu saya pun nggak mau ngalah karena dia pikir dia orang tua dan berada di pihak yang benar gitu kan. Ini solusinya gimana ya, Tat? Karena kan nggak boleh ya terlalu lama-lama begitu, apalagi sudah berlangsung 7 tahun. Dan dia tuh tahu agama gitu, sampai dia bangun masjid, sampai bangun masjid tapi punya hutang ceritanya. Nah iya, makanya saya juga nggak ngerti gitu gimana jalan pikirannya. Katanya suaminya tidak meridhoi dia untuk melangkahkan kaki ke rumah ibu saya. Suaminya tidak meridhoi dia? Iya, melangkahkan kaki ke rumah ibu saya. Termaksud ketika dia untuk pergi haji dan umroh. Ya, jadi dalam kasus ini ya pasti ada yang salah, dan jelas yang salah adalah yang berhutang. Kalau benar cerita seperti itu, ya. Kenapa dia harus marah ketika ada orang menagih hutang dia? Dan sikapnya ibu juga tidak salah ketika dia tidak mengikhlaskan. Artinya memang ketika kita menuntut hak kita, itu satu kemuliaan di satu sisi. Ya, itu satu kemuliaan, bukan sikap yang salah ya. Artinya tidak semua hutang itu harus kita ikhlaskan, apalagi kita tahu dia orang mampu, kan gitu. Apalagi mungkin jumlahnya ini kalau dikembalikan, kita mungkin punya niat baik untuk memakai pada hal yang lain, kan macam-macam. Maka yang pertama, kalau memang dia tidak mau membayarnya juga, dia memutuskan silaturahim, ya berarti dia yang memutuskan. Ibu kita tidak. Dia yang memutuskan silaturahim. Dia yang akan ditanya Allah besok di hari kiamat. Dia yang akan dijadikan beban di hari kiamat. Dianya. Sementara ibu kita enggak. Ibu kita kan hanya ingin menuntut haknya. Menuntut haknya. Dan itu halal gitu. Nah kadang-kadang seperti itu ya, subhanallah. Ya, kadang-kadang kita nih kalau berbuat baik sama orang, kadang-kadang ada lagi uji-ujiannya. Ya, kadang-kadang jelas-jelas harusnya dia yang berterima kasih, malah dia yang menyalahkan kita. Dan kadang-kadang kita juga nggak bisa menyalahkan semuanya orang-orang kaya, Bu, nggak bisa. Kadang-kadang ada orang kaya itu Masya Allah baik dia. Tapi ini orang-orang yang ditolong ini kadang-kadang nggak tahu diri. Misalnya gini ya, kita punya rumah kita kosong. Ya udahlah, adik kita butuh atau saudara sepupu kita butuh, dipakai sama dia. 2 tahun, 3 tahun dia pakai gitu. Terus di tahun keempat kita butuh rumah itu. Itu nyuruh dia keluar rumah, repot banget tuh, Bu. Ketika orang merasa memiliki sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya, ini jadi repot. Macam-macam, saya diusir. Padahal bukan rumah dia, gitu loh. Nah gimana kita menjaga hubungan sama orang yang kayak gini kan? Repot kita. Makanya paling tidak tadi ya, kalau yang bisa ibu tadi lakukan adalah ya terus saja tagih, gak ada masalah. Yang penting hutangnya balik dulu nih. Urusan hati nanti nih masalah nih. Karena menuntut haknya penting dalam agama kita. Apalagi mungkin jumlahnya tidak sedikit ya. Jumlahnya tidak sedikit. Adapun kita berharap kembali kepada akrab lagi, kemudian bersatu lagi, ini mungkin butuh waktu. Apalagi sudah 7 tahun. Andaikan pun si ibu sudah berusaha melakukan digabung lagi, bersatu lagi, dia tidak mau, ya sudah, mau gimana, Bu? Mau gimana? Kita sudah berusaha menyambung, tapi dia tetap tidak mau gimana? Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyambung hubungan baiknya dengan sebagian keluarganya yang musyrik, disuruh masuk Islam juga nggak mau. Akhirnya mereka memutuskan kan hubungan. Ya gimana? Kita nggak bisa memegang hatinya orang kan. Berarti ini cobaan untuk kita, ujian untuk kita. Sabar nggak kita ada hutang yang belum dibayar? Sabar nggak kita untuk terus ya menagih hak kita? Itu sabar nggak kita? Makanya ini salah satu ujian hidup juga ya. Ketika kita memberikan hutang sama orang, ternyata orang belum bayar, itu kadang-kadang kita ya diuji sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat, insya Allah seandainya hutang itu tidak dibayarnya juga,
di dunia ini, kita yakinlah kita akan mendapatkan besok ganjarannya di akhirat. Itu lagi cara menghibur diri, mau gimana lagi, Bu? Jika Ustadz mau ngomong apa lagi, gimana itu sudah. Ustadz, ada orang belum bayar hutang saya, gimana Ustadz? Ya, pasti itu ujung-ujungnya. Disuruh sabar, kemudian berharap pahala kesabaran dari situ. Makanya yang perlu kita kuatkan itu iman. Insya Allah dia nggak bayar hutang saya, rezeki saya nggak berkurang di sisi Allah. Itu untuk menghibur jiwa kita, Bu. Supaya kita tetap semangat membantu orang, gitu loh. Ya wallahu taala alam bisawab.